boleh sebutkan sedikit Pak, apa Pak kontrak kinerja ya jadi fokus tahun ini misalnya di soal parkir apalagi gitu. Jadi parkir, yang kedua tidak ada kampung di kota Surabaya yang gelap. Yang ketiga adalah penurunan titik banjir, karena titik banjir itu ya, sewaktu saya menjabat pertama kali, titik banjir itu ada 451 titik. Hari ini, 2 tahun menjabat, saya menjadi 250 titik. Nanti akan 250 titik ini tinggal yang posisi saluran-saluran primer dan sekunder, sehingga membutuhkan biaya besar. Sehingga titik-titik banjir ini 2024, 2025, 2026 harus selesai. Tidak ada lagi titik banjir di kota Surabaya. Selama ini orang tidak tahu loh kok banjir. Karena banjir itu adalah, saya tadi sampaikan, banjir itu ada sampai 1 hari, tapi sampai dia 15 menit hilang itu banjir, genangan meskipun setingginya berapa. Nah ketinggian itu berapa karena apa? Karena pasti ada saluran yang tidak terpenuhi. Karena apa? Laut kita itu sekarang lebih tinggi daripada permukaan daratan kita. Jadi ketika hujan dia pasti tidak akan pernah bisa masuk ke sungai lautnya. Jadi butuh antri, lagi kalau jenengnya genangan. Jadi maksimal 15 menit sampai 20 menit. Dan itu yang kita lakukan. Kenapa itu terjadi? Ya sudah, karena masa lalu tidak ada yang menyampaikan bahwa setiap perumahan itu ada busemnya. Padahal kalau dulu itu tanah lapang, itu menampung air, tiba-tiba dibuat perumahan. Ya secara otomatis daya tampungnya berkurang, sehingga perumahan itu seharusnya ada daya tampung air. Tapi sudahlah itu, hari ini kita selesaikan. Tapi yang membuat saya bangga adalah warga Negeri Kupang memberikan contoh kepada kita untuk kepentingan umat yang lebih besar. Mereka mengatakan dibongkar saja. Sehingga itu menjadi tantangan buat saya untuk bagaimana menyelesaikan lainnya dulu, sekitar-sekitar di luarnya, sehingga mereka banjirnya terkurangi. Karena ada satu titik tertentu yang tidak bisa kita selesaikan banjirnya. Dia pasti akan terjadi genangan pada waktu hujan. Contoh yang ada di daerah Banyurip dan Simo, itu pelengsengan air, pelengsengan sungai, itu pas pelengsengannya langsung rumah tingkat. Jadi apa yang aku menyelesaikan banjir, tak keruk, rumahnya rubuh. Teta lebarno, omahnya dipindah. Kemana? Mereka juga tidak punya izin semua. Sehingga masyarakat harus tahu, nah ini banjir ya karena ini. Siapapun tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Mau bongkar, mereka harus pindah kemana. Makanya saya mengedukasi masyarakatnya, ayo nunggu bareng. Mau nggak kamu kebanjiran? Karena ada tetangga yang seperti ini. Oke Pak, enggak apa-apa Pak. Yang penting banjirnya tidak lama, umumnya 15 menit ya. Kita carikan solusinya itu. Ya ini saya ingin membangun Surabaya dengan mengedukasi, bukan untuk kudu ini, enggak. Tapi karena apa itu mereka harus tahu dan mereka harus belajar betul. Tadi kan sempat disampaikan soal di Kupang ya Pak. Itu gimana Pak? Yang Februari mulai Jadi sudah setelah surat pernyataan itu keluar, langsung kita sampaikan lelang dan kita sudah mulai lelang. Insya Allah Februari sudah mulai dikerjakan. Tapi hati saya yang gak kuat nahan itu adalah ketika beliau membuat surat pernyataan yang mengatakan nggak apa-apa Pak dibongkar untuk mengurangi banjir tempat lain. Ini orang luar biasa. Surabaya ini luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di Surabaya karena hatinya orang Surabaya itu adalah hati lembut, hati yang penuh rasa gotong royong. Makanya saya tidak akan pernah takut menghadapi apapun karena ini ciri khasnya wong Surabaya yuk arek mau wongnya keras tapi hatinya lembut. Tapi kalau kita bicara, kita selesaikan, semua pasti akan selesai.